Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau langsung aja ya. Sekitar bulan November tanggal 19 lalu kejadian laptop saya tidak sengaja ketumpahan. Bukan ketumpahan ya, apa sih lebih ke, jadi itu sebenarnya genteng rumah saya tuh bocor yang rembas gitu. Terus dari triplek itu tiba-tiba waktu itu kondisi laptop saya kan ketutup, tapi sebenarnya tuh keslip gitu karena em, layarnya saya tutup gitu. Emang saya mau sholat lah waktu itu pas maghrib, tiba-tiba tuh di atas itu kerembesan, terus tripleknya ketetesan air itu pas saya pulang setelah sholat itu, balik lagi ke kamar, walah dah kerembesan air hujan langsung. Saya waktu itu saya bodohnya itu nggak langsung saya matikan, jadi harusnya tuh laptop tuh saya buka sedikit lah gitu sampai kenain tombol power. Oh ya, kondisi laptop saya ini sekarang udah membaik ya. Ini saya pakai laptop Lenovo Legion 5 yang versi awal-awal banget, awal-awal pertama keluar. Nah, yang pada saat itu saya, ya Allah, panik banget saya. Panik karena layar udah ngeblank ngedip ngedip gitu ya, kurang lebih. Ini saya ada ininya sih, dokumentasinya sih waktu itu. Cuman pas saya lagi eh, airnya masuk ke bagian sela-sela monitor itu, LCD laptop maksud saya, udah ngeblank kedip-kedip gitu. Nah, kondisi laptop itu waktu itu pas saya tegakkan kembali layarnya ini sedikit, langsung tiba-tiba habis dari deep sleep itu langsung nyala. Wah, saya langsung kaget, nggak langsung saya segera matikan gitu, langsung kayak ngeblank, kelip-kelip gitu. Air di pojok kanan atas bawah kiri itu udah air semua, langsung saya matikan. Nah, setelah saya matikan itu, daya arus listrik ke monitor itu masih ada ya teman-teman, jadi kayak LED blinking dari power. Kalau kalau Lenovo Legion kan ada quiet mode, ada balance, sama yang satu lagi tuh yang ekstrim gitu, yang warna merah. Nah, waktu itu saya dalam keadaan quiet mode itu lampu biru saya tuh kelip-kelip gitu, dan monitor saya tuh padahal itu posisinya udah saya matikan, saya tekan langsung ya tombol powernya. Nah, saya langsung panik. Nah, itu langsung saya cepet-cepet, apa namanya tuh, cepet-cepet langsung ambil kotak beras. Ini saya ada fotonya sih di sini. Saya di sini kan ada beras saya nih. Saya pretelin semua komponennya, terus saya masukkan semua ke dalam beras, motherboard, RAM, saya copotin semua dulu, antena wifi segala macem, dan juga ini bagian eh, kurang lebih ini ya teman-teman. Aduh, saya nggak make mouse. Nah, mungkin kayak gini. Nah, ini fleksibel yang dari apa, dari LCD ya, monitor ke ini, ke motherboard sini ya. Ini saya rendam pakai beras juga. Nah, sisanya ada di bawah sini nih teman-teman, motherboard saya segala macem. Ini modul kamera. Nah, ini saya bodohnya saya emang waktu itu emang saya nggak, karena panik saya hanya memikirkan yang penting mesinnya nggak kenapa-napa. Emang pas dibongkar itu anu ya, udah agak lembab sedikit-sedikit, itu saya langsung panik, saya langsung masukkan ke dalam beras aja waktu itu. eh Sekiranya udah, saya ini waktu ini saya posisi itu malam-malam ya, habis maghrib, dan itu langsung saya masukkan, saya pretelin sama masukkan ke beras. Terus apa namanya, saya masukkan ke beras itu, saya tidak saya apa-apakan sampai besoknya ya, tapi lebih ke dari jam 8 malam itu, setengah 9 nah kira-kira, baru saya masukkan ke beras, karena emang pretelinnya saya agak hati-hati biar nggak ngerusak komponennya. Habis itu besoknya saya langsung, setelah itu saya langsung konsul ke teman saya, ini gimana ya kalau saya masukin ke beras kayak gini, apakah
Tapi emang dari dulu emang zamannya kita ya, zaman zamannya kita dari kecil apa orang tua bilang udah kalau elektronik tuh kalau kerendam air langsung masukin beras gitu segala macam. Terus saya nanya teman saya juga yang dia lebih apa ya, lebih berpengalaman gitu kayak soal-soal memakai beras untuk kecebur air segala macam. Tapi ya ke fix gitu loh. Dan saya juga ngeliat di YouTube katanya pakai beras itu nggak boleh apa namanya, nggak boleh gitu, buat katanya ngerusak komponen lah dan sebagainya lah pokoknya. Nah ya akhirnya eh ya udah saya memberanikan diri tuh karena emang garansinya juga ada void ya, dan juga pada waktu itu biaya biaya apa namanya, biaya untuk penggantian layar pun aja 1.500.000 sendiri gitu kalau misalkan kena gitu. Dan ya udah akhirnya saya rendam sampai besoknya, sampai keesokan hari. Tapi saya ngerendamnya tuh ini ya teman-teman, jadi kayak hybrid gitu, direndam beras sama saya jemur nih. Ini saya ada fotonya. Nah tapi saya di jemurnya ini emang waktu itu, waktu tanggal 20 keesokan hari itu emang agak mendung ya, dari pagi nyampe siang itu sekitar jam 1-an itu mendung. Nah ini jam 2-an ini baru agak terang ini. Nah ini saya lihat, teman-teman lihat sendiri nih. Nah ini nih sebenarnya tuh kalau, aduh saya nggak bisa ngezoom lagi, ini udah paling pol. Jadi ini nih bagian sini itu tuh kobong teman-teman. Jadi kayak apa ya? Nah yang bagian sini juga nih. Ini ada dua, yang sini dan yang sini itu eh kalau kurang lebih tuh kayak ada abu-abu apa, ya kayak kebakar gitulah istilahnya, apa kobong gitu apa sih, apa ya bahasanya, pokoknya gitulah apa ya, ada abu-abunya gitu loh, kayak korosi korosi lebih, nah kurang lebih seperti itu. Nah akhirnya saya nemu tuh di forum-forum elektronik kayak HP gitu, buat ngebersihinnya pakai minyak kayu putih. Jadi saya beli tuh minyak kayu putih harga 8.000. Terus saya gosokin aja ke apa, ke bagian-bagian ininya nih. Saya sikat pakai sikat gigi, pakai minyak kayu putih juga. Nah ini juga nih saya bersihin juga. Ini kamera saya agak ngeblur ya, maaf ya kalau emang kurang jelas. Pokoknya tuh saya bersihin juga. Nah setelah itu kan siang jam 2 ya teman-teman. Jadi saya kurang lebih 15 apa setengah jam gitu saya jemur. Terus ya udah, habis setelah itu saya masukin lagi ke dalam beras. Nah ini saya pas malam-malam nih, ini dikira bohong apa enggak tuh tanggal. Nah ini jam 8 malam nih, saya memberanikan diri untuk ngerakit kembali ya teman-teman nih. Laptop saya keadaannya seperti ini. Nah ini monitornya, casingnya, dan ini laptopnya, ini motherboard saya. Ini saya pastiin saya kasih alas biar nggak kehantar listrik segala macem. Pokoknya saya pasang pelan-pelan banget teman-teman saya. Ya saya TKJ dulunya, saya bongkar-bongkar laptop juga sih. Jadi ya pokoknya intinya hati-hati aja teman-teman. Yang penting pas ngerakit itu jangan sampai kena arus listrik gitu di badan kita. Pokoknya kalau lebih aman lagi ya kita harus pakai power supply, terus itu di ground ke badan kita pakai gelang gitu ya kalau nggak salah. Jadi biar aman gitu, kita nggak ini dari listrik gitu. Nah ini sekedar informasi aja nih, sebenarnya tidak ya apa ya, pokoknya gitulah. Jadi setelah itu saya rakit kembali segala macem, dan ini saat booting pertama kali ini saya agak was-was karena apa ya, ya ini sudah nih saya ini Legion 5 ya tahun 2020. Ini saya booting untuk pertama kalinya. Ini agak lama karena apa ya, di Windows saya itu saya matiin fastbootnya. Jadi emang biar lebih awet aja ini NVMe-nya gitu. Karena saya nggak butuh apa ya buat booting cepet-cepet gitu, nggak perlu.
Nah ini saya cepetin aja karena emang kurang lebih 2 menitan ini saya booting ini. Nah ini saya booting. Nih saya pastiin gak saya skip ya biar teman-teman ini editan segala macam. Enggak, ini pengalaman pribadi saya, masya Allah emang beras is life saver. Saya juga nonton-nonton yang kayak di channel YouTube kalau nggak salah yang MacBook Air apa MacBook Retina gitu, MacBook Pro yang kenaan air itu, terus dia blower. Nah itu saya nggak mau. Awalnya memang pas saya, entar saya pause dulu. Waktu saya kan ini bagian-bagian sisi laptop yang ini kan ada bezelnya gitu ya teman-teman, ada casingnya gitu. Nah waktu itu saya ngelepasnya itu susah karena lemnya tuh kenceng banget. Jadi saya pakai blower, pakai hair dryer. Sebenarnya hair dryer punyanya saudara saya itu, saya tapi agak jauh-jauh dikit gitu biar kelepas gitu. Jadi saya lepas semua. Nah waktu waktu saya sampai deg-degan banget pokoknya pas pertama kali booting ini, dan akhirnya booting teman-teman. Jadi ya alhamdulillah ya. Nah ini pas saya cek, ini saya nggak, MVV tuh config-nya apa buat ngezoom saya kurang kurang tahu juga. Jadi ini nih, nah ini kesalahan saya waktu saya pertama kali kayak gini, nggak saya wallpaper nggak saya ganti putih atau saya ngelihat background yang warnanya putih gitu jadi kelihatan jelas pokoknya. Nah ini pas awal-awal saya matiin laptop saya dalam keadaan air masuk itu pokoknya ngeblank semua nih teman-teman. Tapi ntar ada nanti kayak ada case-nya gitulah, nanti saya kasih kasih lihat. Yalah, maaf maaf. Jadi tuh, nah ini kan saya brightness saya gedein. Nah pokoknya di bagian sini nih, ini bercak air semua ya. Tapi nggak separah, nggak separah banget pas awal kena air. Jadi ini posisinya nih ada kayak normal lagi, cuman di bagian nanti teman-teman ke detik ke mana ya saya. Nah di bagian sini nih pokoknya ada bercak air dikit. Mungkin sekarang juga, sampai sekarang sih alhamdulillah udah hilang ya. Tapi aduh saya lupa masukin b-rollnya ke sini nih. Maksudnya foto yang terkini gitu. Pokoknya alhamdulillah banget laptop saya sekarang udah normal lagi. Ya pokoknya nah ini keesokan harinya. Nah jadi ada sedikit bercak di sebagian di bagian-bagian sini nih. Ini bodohnya saya tuh nggak saya anu ya, nggak pakai wallpaper putih gitu biar kelihatan jelas. Pokoknya ini semoga kelihatan di YouTube ya, soalnya kompresi YouTube nih kurang kurang bagus ini. Pokoknya kelihatan lah, semoga kelihatan. Nah ini ada dari sini, terus ini kalau ini enggak ya, ini kayak ini bulu kucing sebenarnya. Saya punya kucing di rumah. Ya pokoknya gitulah teman-teman ya. Intinya alhamdulillah beras menyelamatkan monitor bukan monitor, LCD laptop saya yang itu harganya kalau beli sekitar 1.500.000. Ya pokoknya ini kisah story yang mendebarkan banget buat saya. Pokoknya harus di shutdown setiap aktivitas. Pokoknya jangan sampai, ya kendala segala macam kan walau alam ya, kayak saya rumahnya waktu itu kerembesan apa, gentengnya ngerembesin triplek, dan tripleknya pun netesin ke atas laptop saya pas keadaan tertutup. Ya ya udahlah gitu. Yang penting ini semoga buat pelajaran bagi teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat video ini, video pokoknya nah ini kurang lebih seperti ini nih waktu itu. Jadi laptop saya tuh nah kayak gini, cuma kedip terus redup gitu teman-teman. Ya pokoknya gitulah. Pengalaman ya untuk kenang-kenangan saya sih ini video ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.